Ya, oke. Terima kasih host atas jawabannya ya. Jadi memang saya lihat justru memang pembangunan di desa saya justru memang kebanyakan itu makanya saya juga perlu cek juga itu masalah RKPDS-nya itu nanti ya. Jadi memang terkesan banyak seakan-akan itu selera mereka gitu. Bahkan saya 2 tahun di pemerintahan desa, sedikit banyak saya tahu gitu loh bahwa memang ada ketidaksesuaian. Makanya saya kemarin juga mengundurkan diri di situ gitu loh. Nah, memang banyak program itu ternyata yang tidak ada usulan tiba-tiba jadi gitu loh. Nah, itu yang jadi kejanggalan dan itu yang jadi apa ya, jengkel gitu. Karena kalau saya sendiri mungkin nggak bisa untuk melawan itu gitu loh. Karena memang kewenangan di desa tentu kewenangan dari kepala desa gitu ya. Nah, jadi harapan saya ke depan ya memang kita memang butuh pemimpin kepala desa itu seorang yang visioner, kemudian juga bukan hanya kepala desanya tapi juga berikut kaur dan juga RT-RT di wilayah tersebut gitu. Biar ada yang namanya check and balance di situ gitu loh. Nah, itu harapan saya ke depan. Mungkin itu saja host yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kawan-kawan lain mau bernarasi silakan. Terima kasih Bang Belitung. Jadi itu sebuah gambaran kecil tadi disampaikan pada tiga aspek pertanyaan yang sudah saya jawab ya, dan itu saya jawab berdasarkan persepsi pribadi saya, berdasarkan pengetahuan saya terkait dengan undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang desa. Monggo barangkali ada yang lain. Halo, Andi, Budi, ya, ya. Bang Halo Budi, Bang. Oke. ya. Dari Ya mana Bang. Bang? Selamat malam dari Banyuwangi Bang. Siap, Banyuwangi, Banyuwangi Belambangan ya. Iya. Abangnya dari mana? Saya Jawa Tengah Bang. Oke, salam kenal Bang. Bang sedikit mau bertanya. Monggo Bang Budi, lanjut. Sedikit mau bertanya Bang. Ya monggo, monggo. Begini, di teman saya kan ada yang kerja di kantor desa. Nah, statusnya masih dalam surat tugas dari kepala desa Bang. Nah, lama-lama kok tanpa ada penjaringan, tanpa ada seleksi itu bisa masuk di perangkat ya Bang. Itu apakah bisa, atau kalau bisa emang itu jalurnya dari mana gitu Bang. Nah terus yang kedua, apakah jadi sekretaris desa itu harus menjadi perangkat dulu atau enggak dari orang baru itu, apa bisa Bang? Itu aja deh Bang, dua aja Bang. Oke, terima kasih Bang Budi. Oke, sama-sama. Jadi ada beberapa status mungkin ya, yang diatur melalui ketentuan peraturan daerah di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Mungkin saya akan menyampaikan secara umum berdasarkan ketentuan peraturan yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, bahwa yang disebut dengan perangkat desa itu terdiri dari sekretariat desa, lalu kemudian pelaksana wilayah, dan pelaksana kegiatan dan pelaksana di tingkat kewilayahan. Jadi kalau kita berbicara sekretariat, itu dipimpin oleh seorang sekretaris desa.
yang seorang sekretaris desa itu nantinya akan memiliki staf, ya, unsur staf sebagai unsur pembantunya yang disebut dengan kepala urusan atau kaur. Bergeser sedikit, itu ada yang disebut sebagai disebut sebagai kepala seksi atau kasi. Nah, itu pelaksana kegiatannya. Lalu turun lagi di tingkat kewilayahan, perangkat desa yang membantu kepala desa di wilayah itu namanya kepala dusun atau di beberapa tempat disebut sebagai Pak Kampung, ya. Nah, pada saat ketentuan itu diatur, memang terdapat beberapa daerah yang mengatur terkait dengan staf kantor desa di luar perangkat desa, ya, di luar perangkat desa. Contoh misalnya ada petugas keamanan desa, terus kemudian ada petugas kebersihan desa, atau di beberapa desa itu umum mengangkat operator sistem pengelolaan keuangan desa atau Sisqdes yang diangkat melalui non aparatur Pemdes atau non perangkat desa. Nah, bisa jadi di desa yang disampaikan Bang Budi tadi di Kabupaten Banyuwangi, staf non perangkat desa tersebut merupakan unsur masyarakat yang dikontrak secara outsourcing oleh pemerintah desa karena kemampuannya. Misalnya kemampuan yang bersangkutan, kalau penjaga malam berani, terus kemudian berbadan sehat misalnya, atau dia diangkat sebagai operator Sisqdes karena kemampuannya di bidang IT atau di bidang komputer. Nah, oleh karena itu tentunya proses pengangkatan perangkat desa itu ada mekanisme tersendiri. Tidak dapat serta-merta orang yang sudah bekerja sebagai tenaga outsourcing itu serta-merta diangkat menjadi perangkat desa. Itu masih belum ada aturannya, ya. Jadi belum ada. Kalaupun seandainya misal nih penjaga malam terus kemudian atau operator Sisqdes yang non perangkat desa akan menjadi perangkat desa, maka langkahnya dia harus mengikuti proses seleksi. Proses seleksi menjadi perangkat desa. Nah, barangkali mungkin Mas Budi belum tahu proses seleksi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga pegawai di Pemdes tersebut yang sebelumnya outsourcing tiba-tiba mendapatkan SK menjadi perangkat desa, ya. Barangkali mungkin ada beberapa tahapan yang barangkali Mas Budi belum ketahui atau tidak mengikuti prosesnya di desa tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua terkait dengan Sekdes. Apakah Sekdes menjadi Sekdes itu harus menjadi perangkat desa? Iya. Sekdes itu jabatan kepala kesekretariatan di tingkat desa. Maka bisa jadi ada proses reposisi yang sebelumnya kaur atau sebelumnya kasih atau bahkan sebelumnya kasun menjadi sekretaris desa, atau bahkan kepala desa karena terjadi kekosongan sekretaris desa tidak mau mengisi dari unsur perangkat desa yang ada, tetapi mau melakukan proses seleksi langsung untuk proses rekrutmen. Itu tidak ada masalah. Begitu Bang Budi. Oh, Bang, tapi temen saya itu tidak katanya fiktif gitu Bang. Jadi kayak penjaringan kayak calon-calon yang lain itu kayak fiktif gitu Bang. Jadi tidak melalui transparan gitu Bang. Maksudnya sembunyi-sembunyi gitu ya. Bener Bang. Kalau fiktif sepertinya nggak bakalan berani. Kenapa? Karena
pada saat SK pengangkatan perangkat desa itu sudah keluar, maka akan berkonsekuensi terhadap penggunaan APBDes, siltapnya, penghasilan tetapnya. Maka pada saat kepala desa menetapkan seseorang menjadi perangkat desa, maka konsekuensinya dia akan mendapatkan siltap, mendapatkan gaji setiap bulan dari APBDes. Nah, bayangkan ketika misalnya SK tersebut abal-abal dan dia mendapatkan siltap. Nah, saya pastikan duit yang dikeluarkan untuk orang tersebut atas dikeluarkannya kebijakan kepala desa berupa SK pengangkatan, itu akan dianggap merugikan negara. Sehingga itu dapat berpotensi dikembalikan, ya, ada perintah pengembalian uang negara, ya. Gini Bang, maksud saya gini Bang, tetap pihak desa itu melakukan penjaringan, penyaringan, tapi mereka itu sembunyi-sembunyi gitu Bang. Jadi hanya ada yang sudah masuk ke surat tugas itu, terus dia mencari lawan teman atau teman yang orangnya sendiri gitu Bang. Jadi kayak ya semacam itulah. Pengumumannya terselubung. Terselubung gitu Bang. Itu gimana Bang? Apa itu juga sah atau gimana Bang? Ya kalau nggak ada protes sah-sah saja, karena secara administrasi secara administrasi itu diatur. Kalau tidak salah, pada proses penyaringan atau penjaringan itu ada space waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan daerah atau peraturan Menteri Dalam Negeri untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa di desa saya akan mengumumkan pembukaan atau penjaringan perangkat desa. Ya, itu ada space waktunya. Terus kemudian pada saat diumumkan, itu nanti akan ada tanggapan masyarakat. Setelah diumumkan nih, ternyata calon perangkat desanya si Fulan A sampai si Fulan C. Nanti akan diumumkan menunggu tanggapan dari masyarakat. Kira-kira si Fulan A ini ada masalah enggak? Si Fulan B ada masalah enggak? Sampai dengan si Fulan C. Nah, pada saat nanti ternyata tidak ada persoalan setelah melalui proses yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan tersebut, maka secara otomatis sah dan legal. Begitu ya. Oke, paham Bang. Jadi ya sebenarnya kan orangnya itu Bang, orangnya kepala desanya gitu Bang, yang diangkat jadi kaur itu Bang. Cuman si Fulan A itu kan udah kerja di desa kan. Nah, si Fulan B itu orangnya si Fulan A, cuma dibuat formalitas gitu Bang. Formalitas. Jadi ada si Fulan A sama si Fulan B. Nah, pengumumannya itu tidak di-share di masyarakat gitu Bang. Jadi kan nggak ada yang tahu gitu Bang. Nah, tiba-tiba sudah masuk di perangkat jadi kaur kesra gitu Bang. Jadi kan kayak yang lain kan bertanya-tanya gitu Bang, kok bisa gitu. Ternyata biasa juga ada penjaringan gitu Bang. Prosedurnya cuman disembunyikan. Kalaupun seandainya itu ada gugatan, maka atas gugatan tersebut nanti paling APIP akan memberikan teguran ya kepada pemerintah desa tersebut. Tapi tidak ada hal yang bisa nanti batal gitu Bang untuk dia jadi perangkat gitu Bang. Hal yang membatalkan. Saya yakin kaedah hukum administrasinya sudah dilalui itu. Iya benar Bang, sudah dilalui sepertinya. Sudah dilalui, maka pada saat hukum administrasinya sudah dilalui, sah secara hukum administrasi. Tetapi ada catatan kan begitu, menurut Bang Budi, perilaku tersebut tidak baik untuk dilakukan. Kan begitu? Siap, begitu Bang, benar Bang. Siap, terima kasih. Bang Budi ya. Ya, informasinya sudah sangat jelas Bang. Terima kasih Bang. Ya, Bang Budi.